Sebagai kuasa hukum korban, mungkin ada perkembangan terbaru lagi yang mungkin update untuk masalah mungkin pidananya, Kak? Ya. Jadi kan ini prosesnya kita masih bergulir di Polres Tangsel. Jadi tahapan demi tahapan memang sedang dilalui dan selanjutnya kami akan ke Komnas Perempuan untuk mengadu apa yang dialami oleh klien kami. Karena walau bagaimanapun klien kami belum mendapatkan keadilan sampai dengan hari ini. Sedangkan juga terlapor juga berkeliaran entah di mana. Sampai detik ini baik terlapor maupun keluarganya belum ada menghubungi pihak keluarga, pihak klien kami. Jadi miris aja gitu loh. Karena ini adalah kasus perempuan yang seharusnya memang harus ditindaklanjuti secara cepat. Untuk itu maka saya selaku kuasa dari klien kami berharap memohon kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus ini, karena walau bagaimanapun klien saya ini masa depannya masih panjang dan separuh hidupnya sudah hancur dan sudah diserahkan semuanya kepada sudah dirampas semuanya oleh calon suaminya itu. Oke, Kak, kalau boleh tahu apa sih yang diinginkan oleh pihak keluarga, Kak? Mungkin selain pertanggungjawaban atau pergantian materi atau seperti apa, Kak? Jadi begini, karena kan ini putusnya sudah sepihak tidak baik-baik. Jadi prosesnya ini juga meninggalkan penyakit yang semestinya harus diobatin. Dan selama ini klien kami menanggung semua itu sendiri, sudah menghabiskan puluhan juta untuk mengobati penyakit ini. Saya berharap itikat baik dari pihak keluarga artis Tsania Marwa untuk mencoba membimbing sepupunya itu untuk bagaimana untuk bertanggung jawab kepada klien kami seperti itu. Karena apa? Karena saya tahu beliau juga sedang memperjuangkan hak perempuan di Mahkamah Konstitusi. Beliau juga sebagai seorang perempuan seharusnya beliau juga sangat memahami situasi dan kondisi bagaimana rasanya apa yang diperjuangkan oleh seorang perempuan. Itu saja pesan dari klien kami. Mbak, kalau di kepolisian sendiri sudah sejauh mana prosesnya? Di kepolisian sendiri sudah mau naik sidik, Mas. Iya. Sudah diperiksa semua. Mohon doanya aja semoga proses ini cepat dan klien kami cepat mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Ada terlapor udah diperiksa juga? Sudah di BAP dan pihak kepolisian sedang menaikkan kasus ini untuk menjadi naik sidik. Kak, kalau boleh konfrontir, apa mungkin pembelaan dari pihak terlapor sendiri? Maksudnya? Maksudnya mereka mengakui si terlapor atau membantah semua? Kalau itu kami tidak tahu untuk isinya sendiri seperti apa. Kami sendiri belum pernah mendengar apa dari jawaban dari pihak sana bagaimana terkait proses ini. Sampai detik ini kami juga menunggu bagaimana ada komunikasi gitu, membangun komunikasi karena awalnya memang ini kan berawal dari dua keluarga yang dengan niat baik untuk saling beribadah, menikah gitu ya. Dan tidak ada niat jelek di sini gitu loh. Semua niat baik, niat ibadah. Nah, kita kembalikan lagi kepada fitrahnya. Kita maunya juga seperti di awal kejadian baik-baik. Tapi kalau itu juga tidak bisa menempuh jalur baik, ya sudah, kita sudah serahkan juga kepada kepolisian biar kepolisian mengusut kasus ini secara seadil-adilnya. Vina sudah sempat dihubungi belum sama si terlapor sendiri, Yazid? Tidak ada dihubungi, jadi menghilang. Bahkan kalau setahu kami sedang disembunyikan oleh keluarganya di daerah Cibubur, seperti itu. Ya kita tidak tahu maksud dan tujuan apa kenapa disembunyikan, padahal ini juga harusnya muncul di permukaan karena mau tidak mau, suka tidak suka ini semua sudah terjadi. Jadi sebagai laki-laki yang gentleman, yang baik, yang punya tanggung jawab yang tinggi, seharusnya ini dihadapi dengan jantan gitu loh. Walau bagaimanapun laki-laki jangan mau enaknya aja lah, istilahnya bahasa kasarnya itu. Harus bertanggung jawab. Kalau untuk statusnya sendiri nih terlapor ini sudah jadi apa? Apa sudah jadi ini? Belum masih diusut proses diusut, ini. Ya? Ya. Pokoknya kami berharap untuk supaya proses ini segera mendapatkan keadilan karena kami juga tidak akan
diam sampai di sini. Kami akan meminta pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata. Mbak, ada rencana lembaga terkait nggak Mbak? Artinya melapor ke mungkin kayak ke Komisi Perlindungan Perempuan atau sedikit Iya. ada rencana nggak? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, memang ini prosesnya mau kita ke Komnas Perempuan. Kemudian karena ini sulit untuk terbukanya komunikasi, kita juga minta kooperatifnya lah gitu loh. Minta dari pihak sana untuk segera menghubungi kami baik secara langsung kepada pengacara maupun kepada pihak keluarga. Seperti itu. Rencananya Mbak, kapan? tapi rencana kapan? Rencananya besok hari Kamis saja. Mbak, tapi Insya Allah. kedua belah keluarga udah saling mengenal belum sih Mbak? Dari orang tuanya Vina sama Jadi Yasin begini sendiri? Mas, karena ini kan awalnya dari pertunangan. Memang ini adat Arab itu kan namanya ta'aruf Mas. Tidak ada pacar-pacaran. Jadi saling melihat, oke, cocok, sudah tunangan. Kan gitu. Cuma ini kan di perjalanan sebelum mencapai pernikahan itu memang ada kendala-kendala yang dialami oleh klien saya ini. Gitu. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi, mendapatkan perlakuan yang tidak seronok oleh tunangannya sendiri. Mungkin Kalisa, apakah ada orang Persoalannya perjanjian untuk menikahi di pertengahan 2023, yaitu tepatnya bulan Juni, itu tidak terrealisasi. Makanya kenapa klien saya, baik ibunya maupun klien saya, bolak-balik untuk menghubungi pihak keluarganya itu untuk segera ada tindak lanjut terkait pertanggungjawaban ini. Karena tidak ada titik temunya, akhirnya Januari 2024 akhirnya kami melapor kepada pihak yang berwajib. Kak, boleh dikatakan ini pernikahan ini kandas ya? Apakah disebabkan ada orang ketiga mungkin dari pihak? Sepertinya ini bukan masalah orang ketiga ya Mas. Tapi setelah kejadian ini kami mendapat petunjuk gitu loh dari dokter bahwa dengan meninggalkan penyakit ini ada indikasi laki-laki ini tidak setia. Tapi kita tidak punya bukti. Gitu. Apakah laki-laki ini suka jajan? Karena klien saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun kecuali sama calon suaminya. Untuk alat buktinya sendiri sudah dikumpulkan nggak Mbak untuk nantinya akan Sudah di visum. bisa dikasih lihat nggak Mbak apa aja yang nantinya akan di Itu kalau hasil visum langsung ke kepolisian, tapi kami punya rekam medis dari bisa rumah sakit. ditunjukin? Ya. Nah itu rekam medis ya. Rekam medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara. Di sini adalah dokter yang menangani visumnya. Di antaranya, ya kan, ada riwayat persetubuhan sehingga menyebabkan liang senggama tanpa keluar cairan putih encer yang cukup banyak. Nah ini yang disebut. Itu dari rumah sakit ya. Ada di rumah sakit. Ini dokternya yang menangani. Itu pemeriksaannya kapan itu Kak? Kemarin waktu bikin LP Mas. Oh pas bikin LP ya. Berarti sudah ada alat bukti gitu ya untuk nantinya Sudah. bisa diitin ya. Kita sudah serahkan kepada kepolisian biar kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Rencana ada pemanggilan lagi kapan Kak ke Polres Tangsel? Kalau untuk selanjutnya kita tinggal ini aja Mas, menunggu SP2HP ini. Oke. Tapi kita akan segera ke Komnas Perempuan karena kita belum mengadu ini untuk segera dibantu supaya klien saya mendapatkan keadilan secepatnya. Mbak masih membuka pintu perdamaian nggak mungkin? Atau sudah menutup Kalau dari klien rapatnya? saya pengennya proses terus kasus ini, tapi kemarin menyampaikan memang karena ada sakit hati waktu pada saat menuntut untuk menikah selama berbulan-bulan, baik ibunya yang bolak-balik dan sebagainya menghubungi, baik pihak lain kami juga menghubungi, ditutup akses, diblokir, terus diganti nomor, terus sosial medianya juga ditutup.
memang itu sangat terpukul sekali. Jadi untuk jalur perdamaian itu nanti keputusan ada di tangan klien kami, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak saling berdamai, karena awalnya memang dari dua keluarga yang berniat baik untuk saling menikahkan putra putrinya kan gitu. Jadi tidak salah untuk kita mencoba pertemuan dua keluarga kalau seandainya ini ada titik jalur damainya. Kenapa tidak kita kasih ruang, kasih kesempatan. Tapi balik lagi semua ke klien saya, karena klien saya sudah cukup sakit hati, sudah cukup bersabar sampai berbulan-bulan, sehingga ini membutuhkan waktu mengobati lukanya. Dan klien kami juga sedang mengalami trauma yang cukup berat dan sedang pengobatan kepada dokter psikolog untuk pemulihannya pasca kejadian. Jadi tidak mudah memang, apalagi ketemu orang-orang yang baru seperti itu. Karena ini mencari keadilan, mencari supaya klien saya bisa meneruskan hidup dengan tenang. Makanya ini kami ungkap supaya ini menjadi terang benderang dan pelaku juga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin selain itu ada tuntutan secara materi nggak, artinya ke pihak keluarga? Sebenarnya tuntutannya itu kan karena pengobatan untuk sakitnya, Mas. Itu aja sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Iya. Karena itu nggak murah loh gitu. Sekali ke dokter 500.000, itu belum sama obat-obatan gitu loh. Kalau obat-obatan bisa sekali periksa bisa sampai 3 juta gitu. Itu sekali periksa untuk 1 minggu obatnya. Nanti tinggal dikalikan aja sudah berapa kali gitu. Sip. Oke. Oke.